Dana bantuan provinsi turun drastis. Anggota DPRD Sukabumi kritik Deddy Mulyadi. Iya. Di era-era dulu dapat dana bantuan dari provinsi nih 80 miliar. Sekarang cuma 1,5 miliar. Ditanya dong sama warga, kalau memang benar Sukabumi mendapatkan dana bantuan provinsi 80 miliar, saat kepemimpinan Ridwan Kamil hasilnya mana? Lebokus ya Bapak. Buka borok sendiri namanya ini mah. Anggota DPR Gerindra usul ada program bioskop desa. Ambil uang dari APBN untuk bangun 1000 bioskop publik. Heboh. Kepada Kementerian Keuangan mungkin lintas mitra mungkin siapkan insentif fiskal untuk pihak-pihak kecil dan daerah dan alokasikan anggaran 1000 layar bioskop desa atau dari APBN 2027. Desa itu butuh satu akses jalan yang layak, sarana pendidikan, sarana kesehatan, harga barang terjangkau, bukan bioskop. Lulusan apa sih? Link Pak, ini betul nanti ke dokter ini. Hah? Dikasih duit. Bil kita aja. Hah? Bil kita aja. Bisa tutup aja. Padahal lu BKDM yang dipakai ya. Ini kawal ini. Kawal. Ini kawal. Tuh. Kita aja warga belum tentu ya. Ceker. Nolongin warga sampai lupa pakai sendal. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan cetar pembenol. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga nih rezeki teman-teman selalu berjalan dengan lancar. Guys, seperti biasa kita bakal membahas beberapa topik yang menarik di sini teman-teman. Yang pertama kita akan keliling-keliling di Jawa Barat dan kita juga akan keluar Jawa Barat dan mungkin kita juga akan membahas beberapa topik yang lagi viral. Langsung aja teman-teman, kita gas, kita menuju TKPN play. Ini yang nambang tanah di Bendungan. Kategori Margahayu, kategorinya ilegal karena menjual tanah ke proyek Patimban tanpa izin. Tapi dari sisi manfaat ada manfaatnya. Mereka membangun sawah. Ini kebun berubah jadi sawah. Tetapi selama ini mereka selalu setor ke oknum aparat. Waduh. Ya kan, betul nggak? Polos banget nih. Setor ke oknum aparat. Siapa aparatnya, kasih tahu dong, spill dong. Kalian dibongkar Pak Deddy. Tanggung Pak Deddy. Ya kalau dihitung-hitung lumayan lah, bener lumayan. Puluhan juta tiap bulan. Ya, lebih. Nya puluh teh sa lobang kan. Iya. Pernah ditutup oleh Satpol PP. Ya. Subang ya. Iya. Kemudian buka lagi. Dah dibere. Ngomong dibere naon? Dibere duit. Oknum Satpol PP ya. Oknum tapi banyak gitu ya. Oke. Ampun, ada raja. Nah, saya tidak mau menghambat. Jadi nanti hari Senin nanti bertemu dengan SDM provinsi. Saya panggil kepala dinas pertaniannya, Bapendanya, untuk dibuatkan rekomendasi kerjasama. Yaitu bangun sawah, tapi ada tanah yang dijual. Tanahnya nanti ada objek pajak yang harus dibayarkan. Jadi sawah terbangun, pajak masuk, nanti jalannya jadi bagus dari hasil pajak itu. Gitu bener tuh. Daripada model ayeuna jalana butut. Bener tuh. Bener aja. Anu beteungna bucin truk, oknum hungkul nu narima setoran bulanan. Oke. Dibongkar anjir. Tapi kayaknya ke depannya kalau udah kebongkar kayak gini, oknum gak bakal dapet duit deh. Karena langsung ke pemerintah pusat, ya. Perizinannya diperjelas gitu ya. Lebok usianya. Ayam. Ini ayam. Udah nelfon rumah sakit.
Bawa piring Pak. Ini betul nanti ke dokter ini. Hah? Enggak apa-apa itu malu aja. Ada bulan apa? Ada lukanya patah. Bulannya udah ditelepon, bulannya udah jalan. Kita bulan udah telepon tuh lagi di jalan. Lama enggak? Udah bil kita aja. Hah? Bil kita aja. Angkat aja. Bisa. Kakinya patah kakinya. Yang kanan. Diangkat gini aja. Sok. Ya, sok. Angkat. Diangkat. Bisa. Ke sini, Pak. Dilurusin kakinya, lurusin. Salut lah ya. Nah, di situ seorang. Kamu seorang. Kamu ikut sini. Seorang. Nah, bisa. Oh, ini bisa. Kamu turun dulu. Pak, itu. Sok. Men, lurusin. Kakinya lurusin. Nah, nanti ke depan. Coba kalau misalnya ini ada Gubernur Kaltim lagi lewat rombongan konvoy mau kemana gitu ya. Gua nggak yakin nih kalau ada kejadian kayak gini ditolongin. Yang ada, wih minggir ya kan, ten gitu, pengawalan yang beda. Marwah itu makan. Depan aja. Rumah sakit mana? Padahal lu BKDM belum dipakai ya. Ini kawal ini. Kawal. Kita aja warga belum tentu ya. Nolongin warga sampai lupa pakai sendal. Buset. Kalau nggak salah sendalnya di mobil yang itu bawa warga itu. Rela lupa pakai alas kaki, pakai sendal demi nolongin warga yang kecelakaan. Gini Gubernur ini, astaga, lihat nih videonya nih, lihat nih. Nyeker cuy. Salut gue mah. Beruntung amat ya. Mohon maaf, bukan berarti ngarepin kecelakaan ya. Salut loh guys. Gubernur begini, pemimpin, pejabat gitu ya. Ada warga kecelakaan tuh langsung gercep gitu nolongin, dan dia sampai lupa pakai sendal. Saking ya sayang sama warganya sih menurut gua gitu loh ya. Terus di situ kan dia pergi, ada pengawalan tuh ya, ada pengawalan. Lo tau nggak, si pengawalannya beliau ya itu disuruh ngawal orang nganterin ke rumah sakit. Mobil yang biasa dia pakai untuk kerja itu rela dipakai buat masyarakat. Gitu sih. Dana bantuan provinsi turun drastis. Anggota DPRD Sukabumi kritik Deddy Mulyadi. Iya. Kering. Transfer keseluruhan dana pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Kota Sukabumi turun drastis di periode Deddy Mulyadi. Hal itu diungkap oleh anggota DPRD Sukabumi, Henry Slamet, yang mengatakan bahwa total keseluruhan dana provinsi kini mengalami penurunan. Sekarang kita cuma menerima dana bantuan dari provinsi itu hanya 1,5 miliar. Dari Rp 80 miliar kepemimpinan Ridwan Kamil, kata Henry. Di era-era dulu dapat dana bantuan dari provinsi nih 80 miliar. Sekarang cuma 1,5 miliar. Ya pantes aja teriak-teriak. Ditanya dong sama warga. Saya mau tanya Bapak Henry selaku DPRD Kota Sukabumi, kalau memang benar Sukabumi mendapatkan dana bantuan provinsi 80 miliar, saat kepemimpinan Ridwan Kamil hasilnya mana? Lebokus ya Bapak. Ini sebenarnya Bapak lagi teriak-teriak tapi keceplosan juga sebetulnya. Seolah-olah kayak ngebongkar borok sendiri loh Pak. Dikemanakan katanya dana sebesar itu? Buka borok sendiri namanya ini mah. Sebelum Deddy besar juga dana transfer ke Sukabumi, tapi kenapa Sukabumi tidak ada perubahan ya gitu terus. Kapan ya Pemda mau publis APBD dan pendapatan PAD kepada masyarakat sesuai arahan gubernur? Daerah lain sudah, hanya kota ini begitu tertutup. Ada apa ya? Sukabumi lagi. Ya, dulu kan dana hibah, dana apa aja tuh paling gede katanya. Anggota DPRD mengapa selalu menanyakan masalah dana hibah?
Gimana nih Pak? Bongkar borok sendiri beneran ini mah. Pertanyaan dapat gede dari zaman RK kegunaannya untuk siapa, Bos? Ayo. Gak sengaja bongkar borok sendiri. Bapak Dewan Hendri Selamat, senior ini ya di Kota Sukabumi dari Partai Demokrat. Udah lama ya berarti. Jadi Bapak Dewan ini memperbandingkan waktu zaman akhir, zaman Ridwan Kamil dengan zamannya Pak Deddy Mulyadi. Ya, zaman Pak Aher katanya mendapatkan bantuan sekitar 113 miliar. Terus zamannya Pak Ridwan Kamil mendapatkan 80 miliar. Nah, zamannya Pak Deddy mendapatkan 1,5 miliar. Ya. Pahit, jadi anggota dewan sekarang di Jawa Barat, pantesan banyak yang teriak-teriak, wah kritiknya pedes-pedes ya. Ternyata problemnya adalah ujung-ujungnya adalah anggaran dan anggaran. Oke, lanjut Bang. Ya katanya BPJS ya begini ya, programnya ya sangat dibutuhkan masyarakat ya, kita juga tahu ya. Terus yang daripada katanya program arak-arakan seperti raja naik kuda, alas ya, ke situ larinya ya. Aduh Pak Dewan, ini saran dari kita ya, coba itu PAD ya, PAD Kota Sukabumi genjot ya. Iya. Bapak kan udah beberapa periode ini ya, bagaimana Kota Sukabumi biar perekonomiannya ya, pajaknya, retribusinya, ya pokoknya PAD biar melambung. Nanti hasilnya juga melambung Pak. Iyalah. Buat apa fungsi Bapak menjadi anggota dewan kan atau meningkatkan PAD untuk daerah Bapak sendiri begitu. Anggota DPRD Sukabumi mengkritik KDM karena dana bantuan provinsi turun. Yes. Manehna ngomong di zaman akhir bantuan provinsi teh ratusan miliar. Edan ya Bang ya. Di zaman Ridwan Kamil 80 miliar. Nah, di zaman Kang Deddy Mulyadi 1,5. bantuan provinsi teh ngan saukur 1,5 miliar. Kahayang maneh nama lamun misalkan alasan efisiensi teh bantuan provinsi turunan teu drastis teuing. Ya minimal cenah 50 atau 40 miliar. Mejeuna lah. Masa ieu mah cenah ngan saukur 1,5 miliar. Nu jadi pertanyaan, zaman akhir ratusan miliar, zaman RK 80 miliar. Hasilnya apa? Geus jadi naon? Aya nu nempel apa henteu? Apakah tina dana bantuan provinsi anu ratusan miliar puluhan miliar eta? Jalan di Sukabumi aralus, masyarakatna sejahtera, ikut menikmati. Banyak Eta bantuan komplain malah. provinsi teh anu mang 100 miliar, mang 10 miliar teh dipake naon wae. Anda kan kalau nggak salah ya anggota DPRD 2 periode, bisa meureun menjelaskan kepada masyarakat dana bantuan pemerintah provinsi teh dipakai untuk apa saja, sehingga Anda kukulutus saat ini gitu, seolah-olah merasa kekurangan. Sedangkan fakta di lapangan masyarakat di Sukabumi ini masih teriak ya, minta bantuan kepada Kang Deddy Mulyadi. Yes. Jalan-jalan masih pada rusak, sarana pendidikan masih kurang, fasilitas kesehatan belum memadai. Masih loba nu gorowokan ya masyarakat Sukabumi ngenta tulung ka KDM. Pertanyaanna, duit mang ratus miliar, mang puluh miliar kamari di zaman gubernur sebelumna dipake naon wae. Iya, ya. Jangan sampai masyarakat berpikir ya, orang-orang yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi alasannya ya cuman satu, Dipakai dana acara. bantuan provinsi diefisiensi, dikurangi. Apalagi Anda sebagai anggota dewan mengkaitkan dipotongnya bantuan provinsi untuk Sukabumi dengan acara Kira Budaya kemarin. Iya. Ya, Anda menyebut KDM rarajaan, duitnya dipakai untuk rarajaan. Kan eta mah terlalu personal atuh Bapak. Jadi kan kita teh berpikir, apa jangan-jangan orang yang menyerang Kang Deddy Mulyadi ya, dengan mengatakan mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi
hanya karena kepentingannya terganggu, Yes. lahan basahna kering, atau karena diduga oknum-oknum pejabatnya tidak bisa bermain di zaman kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Aslian ini mah kering udah ini mah Bang Ame. Dan ujung-ujungnya apa? Niat kritik KDM malah ngebongkar borok sendiri. Apes loh. Apes. Ngomongin soal Sukabumi, jadi secara tidak sengaja muncullah video di mana banyak para RT RW nih lah lagi pada demo, guys. Demo ke kota Sukabumi mendatangi gedung DPRD. Mereka datang bukan untuk seremonial tapi menagih janji yang dulu dielulukan saat kampanye. Di saat mereka pusing karena anggaran bantuannya gitu turun jadi 1,5 M yang biasanya ratusan miliar bahkan puluhan miliar gitu ya. Sekarang teriak-teriak ke KDM gitu ya, malah bongkar borok sendiri. Sekarang di demo sama RT RW nih, guys. Gue mau denger dong. Ratusan ketua RT dan RW sekota Sukabumi turun ke jalan penuhi gedung DPRD Kota Sukabumi. Mereka datang bukan untuk seremonial, tapi menagih janji yang hingga kini belum pasti ditepati. Jangan dianggap remeh suara kami, suara RT RW. Kami bisa menjadikan Pati Jilid 2 di Kota Sukabumi, Pak. Kami akan merekrut rakyat masyarakat Kota Sukabumi akan menjadikan Pati Jilid 2, Pak. Dan perlu diingat oleh kita semua, kami ini RT RW adalah garda terdepan ukur nagihan SPPT PBB, Pak. SPPT PBB, setiap lembar SPPT PBB ada insentif Rp1.000, Pak. Hari ini Ayat Jaki memberikan keputusan atau kebijaksanaan yang sangat indah. Nu 1.000 perak tadi dicokot di wae, Pak. Jadi itu sudah naon. Ayo sia DPRD digeruduk tuh sama RT. Oke, ngomongin soal DPRD, sekarang kita akan coba naikkan ke DPR ya. Berarti tingkat provinsi dong. Ya, kayaknya rada nyambung gitu ya. Kalau DPRD Jabar kan tadi teriak ke KDM tuh ya, terkait tentang anggaran yang sekarang itu parah banget gitu ya. Ratusan, puluhan miliar ya, 80 miliar terakhir gitu ya. Sekarang cuma 1,5 M gitu ya per tahun mungkin ya. Pahit ya. Sekarang ini ada gebrakan dari anggota DPR. Anggota DPR Gerindra usul ada program bioskop desa. Ambil uang dari APBN untuk bangun 1.000 bioskop publik heboh. Bioskop. Buat apa bioskop di desa? Sekarang eranya era digital. Kita nonton film aja kebanyakan sekarang ya di HP. Nah, bagaimana ini dari Kementerian Pak Cecep, ini saran aja Pak. Terbitkan peraturan menteri tentang standar minimal 100 layar atau dalam 3 bulan atau perluas skala aktif atau 5 film per tahun. Dan juga kepada Kementerian Keuangan mungkin lintas mitra mungkin siapkan insentif fiskal untuk pihak-pihak kecil dan daerah dan alokasikan anggaran 1.000 layar bioskop desa atau dari APBN 2027. Ini saran biar pihak-pihak kecil itu bisa hidup karena 1.000 layar. Mereka itu hidup segan mati tidak mau, istilahnya seperti itu. Karena kita tahu Pak, mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari daerah agar film-film daerah tidak hanya menjadi penonton di negeri sendiri, tapi mereka harus hadir untuk memastikan keadilan distribusi melawan monopoli dan membangun ekosistem perfilman yang inklusif. Ini seperti amanat Astacita dari Pak Presiden Prabowo. Desa itu butuh satu akses jalan yang layak, sarana pendidikan, sarana kesehatan, harga barang terjangkau, bukan bioskop. Bioskop desa sungguh ide yang sangat tidak guna. Emang DPRD, DPR tuh ya bingung gue. Lulusan apa sih?
Diskotik bos kalian di desa biar kita bisa party sampai pagi. Lagi-lagi ngasih ide, ngasih ada-ada aja gue mah. Daripada bioskop lebih baik bikin klinik gratis tuh. Klinik gratis, cok, ngajuin tuh 1.000 bila perlu mah gratis. Ampun gua mah. Proyek baru, anggota DPR kita mengusulkan 1.000 bioskop untuk desa. Cair. Masyarakat desa nggak butuh tuh ya sekolah dekat rumah, sekolah dengan fasilitas yang layak, meja yang bagus, kursi yang bisa didudukin, nggak butuh. Butuhnya adalah kooperasi, butuhnya adalah bioskop. Kita nonton bareng-bareng, kita belanja bareng-bareng. Belanja apa? Belanja dari produk-produk yang disediakan oleh kooperasi. Seru banget hidup jadi masyarakat desa ya, belanja mulu, terus nonton bioskop terus nggak usah pusing mikirin dolar. Tuh menarik. Mari kita dukung DPR kita untuk mengusulkan semua program yang menghambur-hamburkan uang. Semangat. Aduh, greget ya. Ampun aing teh ya. Oke, kita masuk ke Kaltim dulu guys yuk. Dinilai kurang adab dan arogan Gubernur Rudi Mas'ud. Apa ada yang salah dengan gaya saya? Oke, kita gas. Harus lebih penting makanya kita ada punya prinsip di mana kopi dipijak di situ lalu diunjuk. Bukan saya nggak bertanya tanya. Kalau nggak dijawab, saya jawab kok bilang iya, gaya bapak seperti itu menghadap masyarakat Kaltim. Apabila itu biasa, ada yang salah dengan gaya saya. Yang Pak, ya silakan. Jadi yang namanya adab itu kan menyelesaikan orang bicara dulu. Bagaimana persoalan itu bisa selesai kalau sesuatu yang mau disampaikan itu belum tersampaikan. Makanya tadi saya mengikuti itu, saya diam aja Pak. Itu sudah biasa di forum-forum begini, di mana-mana pun kita menyelesaikan masalah. Cuma adab itu harus lebih penting. Makanya kita ada punya prinsip di mana kopi dipijak di situ lalu dijunjung. Ini selesaikan mereka untuk menyampaikan. Walaupun ada dua tuntutan yang mereka minta tadi, meminta Anda ibaratnya mereka meminta Anda apa namanya turun itu sebabnya ada, dasarnya ada. Apa dasar? Kebijakan itu tidak memihak kepada masyarakat. Bapak Gubernur Kalimantan Timur untuk mengikhlaskan jabatannya, mengundurkan diri dari jabatannya Gubernur Kalimantan Timur. Kedua, kami meminta sebagai ketua Partai Golkar di Kaltim, kami meminta kepada Bapak Rudi Mas'ud untuk menginstruksikan fraksi Golkar untuk menunggu hak angket. Hanya dengan itu aja. Arogan, pembualan, sombong. Kami datang ke sini bukan pengemis, kami tidak pernah makan sama orang itu. Ya, kami punya martabat. Dia meremehkan kita. Segala perilaku protokol di sini, semua penasihat di sini, ya berkonspirasi, berkomplot kepada kejahatan di Indonesia. Gesturnya itu ya begini-begini itu ya. Kita lakukan di situ. Tengil banget emang. Mulun. Tidak ada lagi nego. Pada emosi. Ayo teman-teman. Kita sudah melihat itu semua tadi. Bagaimana beliau menanggapi pernyataan kita, cara bicara beliau, cara duduk beliau, bahkan cara beliau menanggapi dengan senyuman yang sinis. Kita sudah melihat semua. Media sosial, Beliau sudah melihat semua. mundur masalah hak angket aja tidak dijawab. Ini bukan bentuk gubernur yang sebenarnya. Kami kecewa. Jangankan itu, jangankan menjawab, cara menjawab dengan masyarakat aja sudah gaya sombong. Kami tidak menerima, tidak ada adabnya sama sekali. Seperti orang yang tidak berpendidikan. Mohon maaf, kami masyarakat Kaltim, tapi kami masih punya adab, punya etika, punya sopan santun. Lanjut, kami demo terus pokoknya. Kalau bisa semua di kabupaten kota kita serentak demo. Saya mohon tadi media sosial sudah juga melihat bagaimana beliau menanggapi pernyataan itu bisa jadi rekaman. Ketua Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim.
Bang Edli, berarti tuntutannya tetap sama. Tuntutannya sama. Kita tidak bisa menggoyangkan tuntutan lagi. Dia mundur atau mendukung hak angket. Tadi respon dari Pak Gubernur tidak dijawab. Beliau setuju nih? Enggak dijawab. Enggak dijawab. Dia setuju tapi masih ngambang. Masih setuju dalam hak angket tapi menginstruksikan fraksi Golkar untuk hak angket tidak. Belum ada. Belum ada. Upaya lanjutannya, Bang? Kita demo terus. Ya. Saya sudah dari awal mengatakan kami tidak lelah karena kami mencintai Kalimantan Timur. Oke. Ada kekecewaan Bang di pertemuan ini. Kecewa. Kami demo mulai pagi. Tapi bertemu dengan gubernur kita, adabnya tidak ada sama sekali. Nggak ada, adabnya itu udah benar-benar. Gubernur adabnya kok kayak gitu sih ya? Kan maklum bang, dia mah adabnya adab VIP bang. Abang gak usah kaget. Kalau gue perhatiin nih, warga Kaltim ini kan demo udah berkali-kali nih, iya kan? Demo jilid 1, demo jilid 2, bahkan ini jilid 3 ya. Tuntutan mereka nih sampai sekarang ini kan belum dipenuhi nih. Gue tuh ngelihatnya rada kasihan buat para pendemo nih, jujur ya. Gue punya solusi sih sebetulnya. Udah fokus ke infrastruktur nih ya. Jalan-jalan yang rusak itu diposting aja. Nggak usah capek-capek. Ya, biar dikerjain. Pek. Ini sih saran aja ya. Takutnya ya gue ngerti perjuangannya gitu kan, capek ya gitu. Anjir kuat banget coy. Gue sampai geleng-geleng kepala gitu ya. Padahal hak angket kan, dari pertama itu hak angket kan gitu ya. Sekarang tuntutannya 2, hak angket disetujui atau ya kan mundur dari jabatannya. Kalau gue perhatiin kan gitu, 2 doang tuntutannya. Sedangkan yang belum setuju dengan hak angket terkait dengan tuntutan teman-teman kita yang demo di Kaltim ini, ya cuman fraksi Golkar doang yang belum menyetujui. Jadi berat gitu guys. Ya gimana orang ketuanya aja dia. Makanya saran gua mah udahlah mendingan jalan-jalan yang jelek gitu kan, divideoin aja, dipiralin gitu daripada capek-capek, biar cepat dibangun. Soalnya kayak Kalbar sekarang mulai ada perubahan ya, yang disuarain sama masyarakat terus gitu, sampai kadang-kadang gua kasihan gitu ya, videoin sambil ya jalannya parah banget gitu ya. Sekarang sudah mulai dikerjain dikit-dikit tuh. Itu kan menurut gua sudah luar biasa mulai diperhatikan sama Pemprovnya gitu loh kan. Nih satu video nih ya. Tuh lihat. Halo kawan-kawan, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya tentang jalan rusak ya. Ini jalan rusak yang kemarin sering saya posting. Dan puji Tuhan, alhamdulillah ada respon baik dari pemerintah Kabupaten Sintang dan juga dari perusahaan. Oke. Nah, terkait dengan jalan ini, progresnya sudah dibikinkan drainase terlebih dahulu. Tuh. Nanti setelah itu akan ditimbun dengan batu. Tuh. Kemudian di atasnya akan kita kasih laterit. Nah, oke. Mohon kepada Bapak Ibu yang memiliki kendaraan roda 4 dan sejenisnya untuk sementara waktu tidak melintas dulu. Karena jalannya lagi apalagi dengan muatan-muatan berat, supaya proses pengerjaan jalan ini tidak terganggu dan lancar. Kalau untuk kendaraan roda 2, untuk sementara waktu masih aman, silahkan melintas. Semoga kita semua selamat sampai tujuan. Info tentang kondisi jalan ini akan tetap kita update seperti apa perkembangan ke depannya nanti. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Yanto. Gue itu nge-reaction Kalimantan Barat setelah ibu-ibu yang jalan kabupaten yang ada anak SD itu viral. Ya, kita reaction videonya dan update-nya mulai diperbaiki dan sekarang sudah lumayan tuh. Ya, diupdate juga sama si ibu-ibu itu. Sekarang nih jalan provinsi yang di sini parah banget kan. Nggak capek-capek. Ya disuarain terus lewat video gitu. Sekarang dapat progres. Dibikin apa namanya saluran pinggirannya dulu tuh, irigasi air lah ya. Supaya air itu kebuang ke samping gitu ya. Karena kan kalau banjir ini penuh, udah kayak sungai. Nah, poinnya adalah ketika warga terus bersuara melalui video
Ya, yang sebetulnya dia sendiri juga cerita waktu itu kena intimidasi tuh, ya kan? Dia cerita, saya diintimidasi, saya banyak yang, pokoknya nggak setuju lah dia bikin video tentang jalan rusak itu gitu ya. Tapi dia nggak peduli, ya. Yang awalnya dia nggak ada dukungan. Lama-lama warga sekitar mulai sadar bahwa memang yang diperjuangkan sama dia itu bukan uang, bukan harga diri, bukan apapun itu. Yang dia perjuangkan adalah jalan, dan ini untuk kepentingan bersama kan gitu ya. Yang dimana anggarannya itu udah jelas kan, semua kan dari APBD atau anggaran uang pajak lah ya gitu ya. Boom. Ya. Nah ini kembali lagi, maksud gue tuh kalau bisa mah Kaltim nih ya, punten nih ya, mendingan udah ya di demo kayak gimana kayaknya berat banget. Mendingan fokus tuh buat warga Kaltim. Ya, videoin dong jalan-jalannya. Ini sekarang ini gue perhatiin di Kaltim jarang ada yang videoin lagi kalau gue perhatiin. Kenapa sih warga Kaltim? Perasaan kemarin-kemarin merajin warga Kaltim. Nanti juga lama-lama malu sendiri pejabatnya, guys, kalau sering disuarain lewat video. Nah, bukan cuma untuk di Kaltim atau di Kalbar doang, di tempat-tempat lain kayak di Banten gitu ya. Jangan segen kalian menyuarakan melalui video, itu tujuannya untuk apa? Untuk membuktikan bahwa ini loh jalan jeleknya. Kita bukan menyampaikan berita hoax. Ini video jalannya, ini alamatnya, ini kewenangan jalan provinsi, ini kewenangan jalan kabupaten, lah segala macam itu. Lama-lama juga pejabatnya malu sendiri. Sadar dari pingsannya gitu ya. Kalau gue perhatiin mulai jarang sekarang di Kaltim ini videoin jalan jelek. Apa takut? Jangan, itu hak kalian. Kalian kan udah bayar pajak gitu ya. Oke guys, kayaknya cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir nih. Mohon maaf kalau ada salah pada saat saya membuat konten ini. By the way, jangan lupa kalian follow akun TikTok yang videonya gue reaction. Thank you so much. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.